Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Junior. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara uji kualitas data, asumsi klasik, dan interpretasi hasilnya untuk memenuhi tugas besar 2 statistik. Pertama, saya akan melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi yang normal. Di sini saya menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja untuk uji normalitasnya. Di sini kita bisa klik file, klik open, lalu klik data. Kita cari foldernya di mana. Kita klik, lalu kita open. Nah, di sini di variabel Q-nya saya akan mengganti menjadi X4 biar berurutan. Ini disamakan X4. Nah, setelah itu kita bisa klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, di sini untuk variabel Y-nya kita bisa pindahkan ke dependen. Variabel X1 sampai dengan X4 kita pindahkan ke independen. Setelah itu kita klik save. Lalu kita checklist yang unstandardized yang di residual. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat di tampilan ini terdapat res1, di mana di res1 ini kita bisa klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialog, lalu klik one sample KS. Nah, di sini kita bisa memindahkan unstandardized-nya ke test variable list. Kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini tuh ada one sample Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji statistik non-parametric Kolmogorov-Smirnov ini, jika nilai asumsi kedua Taylor-nya lebih dari 0,05, berarti data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai asumsi kedua Taylor-nya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, data yang saya hasilkan di sini 0,906, di mana berarti data ini berdistribusi normal, dikarenakan datanya memiliki nilai lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu yang kedua, uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Langsung saja, di sini kita bisa klik analyze, klik regression, klik linear, lalu di sini kita klik plots. Nah, di plots ini yang S-resitnya kita pindahkan ke variabel Y, dan untuk Z-rate-nya kita pindahkan ke variabel X. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa lihat di mana di dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat dari grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat dependen, yaitu Z-rate, dan residualnya S-rate. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita bisa lihat hasil dari data saya, di mana data ini normal dan tidak terjadi heteroskedastisitas.
dikarenakan grafik tetap plot di atas tidak memiliki pola tertentu dan titiknya menyebar di bawah angka 0 pada sumbu ini. Nah, selanjutnya yaitu uji multikoliniaritas, di mana uji multikoliniaritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Pengujian atas kemungkinan terjadinya multikoliniaritas dapat dilihat dengan menggunakan metode pengujian tolerance value atau variance inflation factor atau VIF. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikoliniaritas dapat dilihat dari tolerance dan lawannya variance inflation factor. Langsung saja, yaitu kita melakukan analisisnya. Nah, di analisisnya ini kita bisa mengklik lagi analyze regression linear, lalu kita klik yang statistik. Nah, di statistik ini kita checklist estimate, model fit, covariance metric, collinearity diagnostic, dan jangan lupa Durbin Watson-nya kita checklist juga. Lalu kita klik continue dan kita bisa klik OK. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, di mana hasil dari multikoliniaritas ini yaitu koefisien. Nah, di koefisien ini terlihat VIF-nya itu 1,634. Nah, dari hasil VIF-nya 1,634 ini berarti data berdistribusi normal, dikarenakan toleransi dari X1 leverage, X2 CR, X3 ROA, dan X4 ROE memiliki nilai kurang dari 0,10 dan VIF dari X1 leverage, X2 CR, X3 ROA, dan X4 ROE memiliki nilai lebih dari 10. Maka dari itu datanya berdistribusi normal. Nah, yang terakhir yaitu uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T kurang 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson DW test. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel di antara variabel independen. Nah, caranya yaitu kita klik lagi analyze, klik regression, klik linear, lalu klik lagi seperti yang tahap ketiga tadi statistik. Nah, di sini kita bisa langsung klik continue karena sama seperti sebelumnya. Lalu kita klik OK. Nah, di dalam autokorelasi ini dapat hasilnya yaitu di model summary. Di sini bisa dilihat di Durbin-Watson-nya senilai 2,110. Nah, untuk menganalisanya yaitu dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melakukan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel di antara variabel independen. Di sini kita bisa melihat bahwasanya nilai N itu sebanyak 24. Nah, dari Durbin-Watson ini basis Durbin-Watson-nya yaitu di sini hasil dari Durbin-Watson-nya yaitu 2,110. Di mana hasil uji autokorelasi Durbin-Watson kita bisa melihat tabel Durbin-Watson-nya. Nah, di sini itu saya menggunakan 4 data, di mana berarti kita melihatnya di K4 dan saya itu memiliki 24, N-nya itu 24. Jadi kita bisa melihat DL-nya itu
1,0131 dan DU-nya 1,7753. Nah, sebelumnya di sini saya sudah memasukkan bahwasannya di N jumlah responden sama dengan 24, D Durbin Watson diambil dari tabel yang ini 2,110, DL-nya diambil dari tabel data Durbin Watson senilai 1,0131. Untuk DU-nya diambil dari tabel Durbin Watson juga senilai 1,7753, di mana selanjutnya yaitu 4 kurangi DL sama dengan 4 dikurangi 1,0131 didapat 2,9869. Dan selanjutnya 4 dikurangi DU, 4 kurangi 1,7753 didapat 2,2247. Maka DU-nya yaitu DU kurang dari D, kurang dari 4, kurang DU sama dengan 1,7753, kurang 2,110, kurang 2247, dimana dalam data saya ini datanya bersifat normal dan tidak terdapat autokorelasi. Nah, di sini terdapat hasil uji asumsi klasik di mana saya sudah mengkopasnya dari tabel SPSS yang tadi. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya dan di sini juga saya menuliskan kesimpulannya. Jadi, untuk data yang saya output ke SPSS ini semuanya berdistribusi normal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.